Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bekti Gali Kurniawan. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib kurikulum yang diampu pada semester 2 dengan 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah institusional berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan serta kenegaraan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan hak asasi manusia bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Capaian lulusan berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, taat hukum, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami konsep pendidikan kewarganegaraan, teori dasar konstitusi, serta mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif sesuai dengan nilai yang berlaku. CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dengan tepat. Mahasiswa mampu menganalisis identitas nasional dan menunjukkan sikap nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa dalam hal integrasi nasional dengan percaya diri. Mahasiswa mampu menguraikan teori dasar konstitusi dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, melaksanakan hak dan kewajiban warga negara, serta melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan good governance dengan benar. Bahan kajian pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, negara hukum, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan masyarakat madani. Indikator penilaian, kehadiran 10%, tugas 40%, UTS 20%, dan UAS 30%. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu mengacu pada DAI, itu Delivery Interaction Assessment. Delivery itu proses penyampaian pembelajaran yang tepat sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya interaction, yaitu suatu proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Selanjutnya assessment, yaitu suatu proses penilaian untuk mengukur penilaian mahasiswa secara objektif. Biasanya kami menggunakan LMS atau Learning Management System untuk mengakomodir dan proses pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran di kelas, kami biasanya mengawali dengan kontrak kuliah. Untuk pada pembelajaran kali ini, media pembelajaran saya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran interaktif. Biasanya kami mengambil di YouTube dan kemudian kami olah menjadi media ajar. Ya. Selanjutnya berikut adalah pembelajaran dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya, Masya Allah. Luar biasa ini pagi dengan semangat ya. Sebenarnya udah sarapan ya?
Oke, sudah ya. Hari ini yang tidak masuk kuliah siapa aja? Fajar dan Bari. Kemana Fajar dan Bari Magdisi? Izin ya. Oh ya, ada lomba. Oke. Masih ingat nggak tema materi sebelum integrasi nasional? Nah ini sekarang temanya adalah integrasi nasional. Sebelumnya adalah identitas nasional ya. Ingat ya tema sebelumnya, identitas nasional. Jadi tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa dalam mewujudkan integrasi nasional. Jadi tujuannya ini adalah menghasilkan ya supaya paham akan tanggung jawab terhadap perwujudan rasa integrasi, penyatuan dari keberagaman yang ada. Oke, next. Ya, kita lihat video ini ya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia, terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Oke ya, dari video ini saya ingin menanyakan ya, wilayah Indonesia ini kurang lebih ada berapa suku? Ya, Pak. Ya, Amanullah, ada berapa Amanullah? Ada 1.340 suku, Pak. Oh, ada 1.340 suku, benar teman-teman? Benar. Oke, selanjutnya bahasa di Indonesia ini ada berapa bahasa yang ada di Indonesia? Ya, Pak. Oke, Ismail, ada berapa bahasa? Lebih dari 1.000, Pak. Kurang lebih ada 1.000 bahasa. Ya. Oke. Selanjutnya ya, agama resmi yang diakui di Indonesia ada berapa? Ya, Rosikul? 6 agama. Ada 6 agama ya. Betul, teman-teman? Betul. Ya. Masya Allah, pinter-pinter sekali ya. Oke, ya. Jadi intinya ya, di video awal ini adalah integrasi nasional itu wilayah yang ada di Indonesia itu kan kita tahu sendiri ya. Terdiri dari kurang lebih 1.340 suku. Bahasanya kurang lebih 1.000 ya. Terus agamanya ada 6 yang diakui resmi. Nah, selanjutnya wilayah negara Indonesia ini, NKRI ini adalah terdiri dari kepulauan yang untuk penyatuannya agak susah ya. Maka diperlukan integrasi penyatuan supaya terciptanya persatuan dan kesatuan. Tadi dijelaskan di akhir, Bung Karno menjelaskannya. Problem utamanya nanti adalah musuh kita itu bukan orang yang terlihat. Kalau zaman penjajahan kan terlihat ya. Orang
berkulit putih, berhidung mancung ya seperti yang disampaikan dulu kala. Yang sekarang ini malah justru dari bangsa sendiri. Malah yang bahaya itu adalah dari ideologi luar ya. Seperti ideologi ateis ya, sekuler dan sebagainya itu bisa merusak keindonesiaan ya. Jadi kalian ya, Masya Allah udah diajarkan nilai-nilai Indonesia sejak dini di pesantren, kemudian masuk di universitas pesantren yang notabene diajarkan kebinekaan dan keindonesiaan ya. Tadi Bung Karno juga menjelaskan jangan salah kaprah ya. Selain bangsa asing itu juga orang yang kecanduan agama. Makna kecanduan agama itu apa? Orang yang pembelajarannya kurang paham terkait imannya, ya, terkait pelaksananya, tahu agamanya kurang mendalam. Makanya apa? Bisa membunuh bangsa sendiri. Ya, itu kan dimasuki ideologi-ideologi yang kurang paham. Jadi orang yang kurang berilmu bisa membunuh sesama. Ya, itu makna penjajahan kita tidak terjajah secara langsung, tapi terjajah melalui pemahaman-pemahaman asing yang perlu kita waspadai ya. Jadi diperlukan integrasi penyatuan supaya kita ini hidup berbangsa dalam persatuan. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian ya, konsep integrasi nasional ini. Jadi pengertian integrasi nasional ini menurut pandangan Howard Huygens tahun 82, jadi integrasi ini berarti menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi integrasi bangsa dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar. Jadi makna pengertian ya integrasi nasional menurut pandangan Wadrik ya. Jadi beliau itu melihat proses menyatukan bangsa dari yang kecil menjadi bangsa besar ya. Jadi apa makna dari suku-suku yang kecil ya? Suku-suku kan kurang lebih ada 1340 ya. Itu disatukan ya dari berbagai macam suku yang kecil kemudian disatukan menjadi suku yang besar ya. Kalau tidak karena diintegrasikan susah. Pasti akan ada ego masing-masing suku itu. Dan makanya diperlukan pengintegrasian ya. Dipersatukan supaya menjadi bangsa yang besar. Itu menurut pandangan Wadrik ya. Supaya utuh dan tidak ada terpecah belah. Oke, jadi makna selanjutnya, makna dan pentingnya integrasi nasional. Di istilah integrasi nasional itu pengertiannya terbagi atas dua. Yang pertama secara politis ya. Jadi kalau secara politis ini integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional. Jadi kesepakatan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang berlaku seperti konstitusi, undang-undang, ideologi negara atau Pancasila, dan bentuk negara atau NKRI. Jadi makna integrasi nasional ini pengertiannya dijelaskan atas dua. Yang pertama itu secara politis ini maknanya adalah penyatuan dalam aspek konsep kenegaraan yang dibikin oleh pemerintahan. Yang contohnya adalah konstitusi. Dalam konstitusi itu kan hukum ya, ada mulai undang-undang ya, perpu, perpres ya, PP. Itu tujuannya apa? Untuk menyatukan. Kemudian selain itu ada penyatuan, yaitu dasar negara. Dasar negara kita itu apa? Ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara yang dijadikan pandangan hidup ya, landasan supaya apa? Supaya terbentuk sebuah landasan agar integrasi ini terbentuk. Selanjutnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga sangat penting ya, karena wilayah Indonesia yang sangat besar, maka dibentuklah NKRI ini. Jadi selain itu, secara politis ada dalam konstitusi, undang-undang, ideologi, ada proses-proses ya, seperti pemilu ya,
itu kan secara langsung ya. Jadi secara tidak langsung kita sebagai warga negara ikut andil dalam proses pesta demokrasi. Dan itu diharapkan bisa lebih transparan ya. Kita sebagai warga negara memiliki hak. Ya, selanjutnya adalah secara antropologis. Proses penyatuan antar unsur kebudayaan yang berbeda ya. Jadi kalau dalam kebudayaan unsur budaya antar budaya itu dinamakan apa? Dimixkan kemudian diterapkan, yaitu akulturasi budaya ya kan. Misalnya budaya Jawa diakulturasikan dengan budaya Rebana ya, akan menjadikan ini baru ya, budaya baru seperti Qasidan dan sebagainya. Itu karena akulturasi budaya, jadi budaya Arab, musik-musik Arab diakulturasikan dengan budaya baru. Ya, tujuannya apa? Untuk menyatukan. Emang bangsa kita ini adalah bangsa yang besar dan akulturasi itu juga sangat penting. Ya, seperti halnya ya kita ini ya di Unida itu adalah saya kira dalam proses pembelajarannya sangat luar biasa. Karena kalian tidak hanya belajar dalam kognitif saja, tapi juga belajar di luar kelas. Misalnya di awal kita masuk di Unida, di awal setelah ospek itu ada apa namanya? Perkenalan. Dalam pekan perkenalan itu yang ditampilkan apa? Budaya-budaya. Ya, itu adalah proses pembentukan integrasi nasional secara aspek kognitif ya. Emang itu dibalut dalam sebuah aspek pertunjukan. Jadi, tapi ketika dalam aspek kognitifnya itu adalah proses penyatuan. Itu berbagai macam budaya kan. Mulai reog itu pasti ada ya. Karena kita ada di Ponorogo pasti menggunakan budaya reog. Kemudian ada tari apa lagi? Tari Saman ya, tari Timur juga ya. Berbagai macam tarian antar budaya. Dan bahkan yang menarikan itu tidak orang yang asli daerah situ. Ya. Itu adalah proses pengintegrasian kebudayaan. Ini dalam aspek antropologis. Ya, selanjutnya jenis integrasi nasional. Ya. Menurut pandangan Myron Werner. Ya. Jadi dia membedakan tipe integrasi nasional itu menjadi 5. Yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Pertama, integrasi bangsa. Yaitu integrasi bangsa itu adalah menyatukan dari berbagai sudut macam bangsa. Ya, kalau di Indonesia ini menyatukan antar suku. Ya, jelas karena kita ini adalah bangsa yang besar. Nah, mungkin beliau itu pandangan bangsa yang kecil ya. Kalau Indonesia itu menyatukan bangsa itu suku itu sudah terlalu besar aspeknya ya. Ya, antar menyatukan Jawa, Sunda, Madura, ya, Dayak, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Itu adalah suku bangsa yang besar semua. Nah, jadi adalah proses menyatukan bangsa, suku bangsa. Selanjutnya integrasi wilayah. Nah, ini yang utama di Indonesia itu. Integrasi wilayah Indonesia ini kan terdiri atas pulau. Pulau di Indonesia itu kurang lebih ada 17.000 ya, dan tidak semuanya pulau itu ditempati. Kemudian antar pulau itu kan untuk pengintegrasiannya agak susah dan semuanya tidak terkoneksi kan. Pulau yang terkoneksi kan baru Jawa dan Madura ya. Tapi misalnya dengan Sumatera, Kalimantan kalau tidak terkoneksi agak susah. Nah, itu perlu adanya penyatuan, satu persepsi persamaan dan sebagainya. Supaya apa? Tidak terjadinya perpecahan. Maka Indonesia itu memberikan ya pandangan bahwa adanya dasar negara Pancasila itu supaya mempersatukan atau mempererat hubungan antar integrasi ya, karena yang berjarak misalnya antar wilayah. Selanjutnya adalah integrasi elit massa ya. Elit massa ini adalah hubungannya dengan para pemimpin ya, pejabat dengan masa yang ada di wilayah atau ada di daerah. Misalnya ketika kalian nanti ya sudah lulus atau
kalian menjadi pejabat, ya, atau menjadi pengajar, menjadi dosen, ya, menjadi ustadz, ya, ulama di pondok, antum pasti nanti kalian akan akan hidup berdampingan dengan masyarakat. Nah, di situ kalian harus bisa berinteraksi, berhubungan baik dengan masyarakat yang ada, ya, karena kalian nanti akan menjadi pemimpin, ya, akan menjadi role model. Ya, jadi harus ada integrasinya antara pemimpin, ya, dengan masyarakat. Toh kalian ketika menjadi masyarakat juga bisa setidaknya ada rasa, ya, ada rasa respect, segan kepada atasan pemimpinan. Walaupun itu misalnya ada pemimpin yang kurang berkenan, ya, tapi kita kritik secara halus, sopan dan sebagainya. Bukan berarti hal yang tidak tepat kita dukung, ya, tapi kita juga sebagai orang yang memiliki pemikiran, ya, critical thinking juga harus bisa menempatkan. Apalagi jika nanti kalian adalah menjadi seorang tokoh. Jadi harus mempunyai integrasi hubungan baik dengan masyarakat supaya membentuk sebuah persatuan gitu. Selanjutnya adalah integrasi nilai. Integrasi nilai itu adalah menyatukan nilai. Contoh nilai itu apa? Gotong royong, ya. Terus ketika nilai yang didapat di kuliah atau di sekolah apa? Nilai yang didapatkan? Kebersamaan. Selain itu, di pondok diajarkan keikhlasan, ya. Nah, itu harus kalian dapat implementasikan, diterapkan di dalam kalian berkehidupan bermasyarakat nantinya. Jiwa keikhlasan itu amat sangat susah di konteks kondisi sekarang ini. Di kondisi yang serba hedonisme, ya, di kondisi yang globalisasi, era medsos yang semakin perkembangan sangat masif, itu amat sangat dipentingkan, ya. Nilai-nilai seperti keikhlasan, ya, gotong royong, kebersamaan. Nah, itu yang nilai-nilai yang kalian dapatkan di sekolah, di pondok, di kuliah harus bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Supaya apa? Supaya nilai yang diajarkan bisa kalian tularkan, ya, menjadi jariah ke santri, ke murid dan sebagainya. Kalau syukur-syukur kalian bisa mengabdi ke masyarakat, menjadi tokoh dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah integrasi tingkah laku. Jadi integrasi tingkah laku ini adalah proses menyatukan perilaku, ya, norma, aturan yang ada supaya apa? Supaya antar manusia itu saling terkoneksi, ya. Jadi kita ini dalam aturan, ya, kita ini kan ada norma, ya. Norma kan macam-macam, ada norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan. Nah, itu adalah norma yang harus bisa diintegrasikan. Supaya apa? Supaya perilaku antar manusia ini bisa saling terkoneksi. Ada aturannya, ada dasarnya, ya. Yang utama adalah norma agama, ya. Ketika kita bicara agama, udah pasti di situ dalamnya pasti ada hukum, ya. Kesopanan, kesusilaan, yaitu amat sangat penting, ya. Seharusnya kalian berada di lingkungan, ya, di lingkungan atau di universitas Islam, ya, tentunya di Unida Gontor ini seharusnya bisa menerapkan tingkah laku ini menjadi aspek yang penting, ya. Jadi karakter utamanya adalah perilaku atau tingkah laku yang di dalamnya ada norma, aturan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya integrasi ini kebentuk, supaya terciptanya keutuhan dan tidak adanya perpecahan dan sebagainya. Oke, selanjutnya tugas, ya. Ini kami beri tugas kalian. Tugasnya adalah mahasiswa terbagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 4-5 mahasiswa pada setiap kelompoknya. Jadi kalian nanti membuat kelompok berjumlah 4 atau 5.
Kemudian mahasiswa melakukan diskusi dan studi kasus per kelompok untuk mengidentifikasi dan memilih satu isu yang berkaitan dengan ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi ambil satu isu yang dapat membuat integrasi nasional ini terancam ya. Ada ancaman apa yang membuat perpecahan untuk bangsa Indonesia ini supaya paham pelaksanaannya, ancamannya. Selanjutnya mahasiswa melakukan diskusi untuk menentukan sikap yang harus ditunjukkan oleh warga negara untuk mengatasi isu tersebut. Jadi kemudian diskusi bagaimana penerapan menghadapi ancaman integrasi nasional ini. Jadi selanjutnya masing-masing kelompok mahasiswa melakukan presentasi depan kelas terhadap hasil diskusi dan studi kasus yang telah dikerjakan. Jadi setelah ada ancamannya, diskusi, kemudian presentasi di depan. Jadi kalian mencari ancamannya apa, kemudian didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Ya, ini nanti tugasnya kami buatkan di LMS, ya, Learning Management System, masuknya di Google Classroom, ya. Seperti yang sudah kami buat, nanti dikumpulkan di situ, kemudian dipresentasikan di depan ya setelah ini. Oke, ini adalah materi kuliah integrasi nasional. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Oh ya, Kinan, apa? Ada pertanyaan? Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh pada integrasi nasional? Oke ya, jadi kesadaran masyarakat ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya dari Kinan ya. Sangat mempengaruhi ya integrasi nasional ini. Jadi kalau masyarakat tidak sadar akan integrasi nasional, ya tentunya antar manusia, antar golongan bisa tidak terjalin. Makanya diperlukan kesadaran, itu basic utama untuk integrasi nasional ini berjalan. Makanya diperlukan seorang pendidik. Ya. Kalian ini adalah calon guru yang kedepannya adalah mengajarkan murid, ya, mengajarkan anak-anak, yang mengajarkan keluarga, calon pemimpin yang mengajarkan masyarakat, calon kiai yang mengajarkan umat, harus disadarkan integrasi nasional ini. Supaya apa? Supaya NKRI ini tidak terpecah belah. Supaya dengan adanya berbagai macam globalisasi ya, dengan berbagai macam tantangan global, itu tidak mempengaruhi perpecahan ya, tidak menimbulkan perpecahan yang ada di Indonesia ini. Oke, itu saya kira. Mungkin dari pertemuan ini ada yang menyimpulkan? Saya, Pak. Oh iya, Ihsan, apa simulasinya? Jadi pelajaran yang saya dapat dari tadi integrasi nasional, Ustaz. Iya. Jadi integrasi nasional itu adalah proses pemersatuan dalam suatu negara dari perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam suatu negara agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Serta tujuannya adalah menciptakan stabilitas nasional dan juga memperkuat identitas kebangsaan dalam keberagaman. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya dapat. Bagus sekali ya Ihsan, ya bisa memberi kesimpulan secara lugas, baik dan jelas pada materi perkuliahan integrasi nasional ini. Oke, saya kira demikian ya pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.